Dan yap, sampailah di saat Krok lagi nawarin bisnis franchise-nya itu pada seorang pemilik restoran juga. Kemudian dia bertemu seorang perempuan cantik, perempuan yang pandai main piano, dan yang terpenting perempuan itu juga punya ambisi yang sama si Krok. Tapi dia adalah istri calon investornya itu. Dan di malam itu Krok pun jatuh cinta pada pandangan pertama dengan wanita itu. Dan singkat cerita, Krok lagi ngalamin masalah operasional franchise-nya nih guys. Dia kehabisan dana. Dan setelah diteliti ternyata biaya operasionalnya gede banget daripada persentase keuntungan yang dia dapetin. Akhirnya Krok pun nelpon si Dick dan minta negosiasi ulang buat naikin keuntungannya si Krok itu dari cuma 1,4% jadi 4%. Tapi ditolak sama Dick. Karena Mac dan Dick sendiri aja cuma dapat 0,5%, sedangkan si Krok itu 1,4%. Mac dan Dick ngerasa bahwa Krok udah dapat gede banget, yaitu udah dapetin 3 kali lipatnya lah dari yang Mac dan Dick dapetin. Krok pun mulai frustasi karena pinjamannya di bank udah nunggak 3 bulan gak bayar nih guys. Jadi intinya di situasi kayak gini si Krok itu emang sukses bisnis franchise-nya. Punya 3-5 cabang McDonald dan semuanya rame dan semuanya standarnya tetap kejaga. Omsetnya pun tinggi, cuman ternyata pas diteliti pengeluarannya pun juga tinggi. Jadi bisa dibilang bisnisnya ini nggak sehat. Dan saat Krok lagi puyeng itu, maka datanglah seorang konsultan yang nawarin ke Krok sebuah perombakan bisnis. Konsultan itu lalu ngejelasin bahwa McDonald's bukanlah bisnis restoran, tapi bisnis properti nih guys. Jadi nantinya orang yang mau buka franchise McDonald's bakal bayar uang sewa tanah dan bangunan awalnya ke si Krok. Maka dengan begitu, Krok pun bakal dapat uang segar di muka dan tiap tahun pun Krok bakalan dapat terus duit sewa tanah dan bangunannya juga. Jadi diubah nih guys konsepnya. Sebelumnya investor yang mau buka McDonald, maka mereka bakalan cari tanah sendiri atau bahkan buka McDonald di tanah mereka sendiri. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi, Krok udah nyiapin tanahnya, jadi investor tinggal ngasih duit aja buat ngebangun McDonald-nya dan buat bayar uang sewa tanah itu ke si Krok. Akhirnya Krok pun setuju dengan saran dari konsultan itu dan Krok pun mulai ngebangun perusahaan baru bernama Franchise Realty. Atau kurang lebih artinya adalah bisnis properti berbasis franchise. Kan ada bisnis properti yang konsepnya perumahan, ada properti apartemen, properti kantor, dan lain-lain ya guys. Nah kalau si Krok ini konsepnya franchise restoran. Gokil nggak tuh? Nah bisnis barunya itu pun sukses banget dan puncaknya Krok ngebeli tanah tempat restoran McDonald pertama berdiri, yaitu tanah yang disewa si Mac dan Dick. Akhirnya si Mac dan Dick ini bisa dibilang udah nggak punya kekuasaan penuh lagi atas kepemilikan McDonald's pertamanya itu. Dan akhirnya Krok pun bebas buat ngerubah standar McDonald dari yang aslinya sesuai kemauan dia. Dia jadi bebas kerja sama Coca-Cola, dia pun bisa nyiptain menu-menu baru, dan yang lain sebagainya. Dan akhirnya karena biaya kos atau pengeluaran dari chiller atau ruangan pendingin untuk nyimpen susu sapi asli kosnya terlalu tinggi, maka Krok pun berubah dari susu sapi asli yang sehat jadi susu bubuk yang nggak sehat nih guys. Dan sekarang McDonald udah nggak perlu lagi pakai mesin pendingin atau chiller itu, dan karena biaya listrik udah berkurang, maka keuntungan bisa lebih gede. Mungkin dari situlah yang tadinya McDonald adalah restoran fast food yang sehat berubah menjadi junk food ya guys. Dan parahnya lagi si Krok dan Joan, yaitu cewek istri salah satu investornya itu selingkuh. Dan di suatu malam saat Krok lagi makan malam sama istrinya, Krok pun bilang bahwa I want a divorce. akhirnya Krok pun bercerai dengan istrinya dan sebagai kompensasinya dia memberikan rumah, mobil, dan semua hartanya kecuali bisnisnya. Lalu kita lanjut lagi ke masalah si Krok dengan Mac dan Dick ini ya guys. Saat ditelepon mereka pun berdebat dan Krok ingin membatalkan kontraknya dan mengambil alih McDonald sendirian. Mendengar itu Mac pun langsung marah dan kecewa berat nih guys, karena udah percaya banget sama si Krok tapi si Krok malah berkhianat. Mac mau nuntut jalur hukum ke Krok, tapi si Krok itu bilang bahwa dialah yang akan menang gitu. Krok bilang bahwa I'm national. I'm local. karena si Mac terlalu marah, maka Mac pun diabetesnya kambuh lalu kolaps dan pingsan. Dan saat di rumah sakit, Mac dan Dick sedang ngisi TTS, tiba-tiba datanglah Krok yang ngejenguk dan bawa bunga. Tapi di bunga itu ada sebuah amplop
Krok pun ngasih amplop itu ke Mac dan Dick. Lalu mereka berdua ngebuka amplop itu dan ngeliat bahwa isinya adalah cek kosong. Krok berencana ngebayar berapapun yang mereka berdua mau buat nyerahin McDonald's itu ke dia. Dan Krok pun lalu pergi. Singkat cerita, Mac dan Dick akhirnya setuju buat nyerahin McDonald's karena ngerasa udah nggak mungkin lagi bisa menang ngelawan Krok. Karena perusahaannya si Krok itu udah kayak raksasa, sedangkan Mac dan Dick cuma restoran yang lokasinya ada di kampung. Mac dan Dick itu akhirnya nyerah dan nyerahin McDonald's yang udah mereka rintis dari awal itu dengan syarat biaya 2,7 juta US dollar dan bakalan dapat 1% dari keuntungan McDonald's seumur hidup. Dan setelah semua setuju dan tanda tangan, lalu Krok dan Dick ketemu di toilet nih guys. Dan saat itu mereka berdua ngobrol dan lalu Krok ngejelasin bahwa kekuatan sebenarnya McDonald's itu bukanlah dari sistem ataupun hal lainnya nih guys. Jadi bukan sistem speed sistemnya, bukan apa rasa dari menunya juga bukan, tapi kekuatannya itu ada di namanya. Yap, nama McDonald's sangatlah kuat. Dari awal bisa aja Krok mengcopy sistem fast foodnya McDonald's dan buka restoran sendiri. Tapi dia mikir bahwa nggak akan ada orang yang mau makan di restoran yang bernama Krok. Tapi restoran bernama McDonald's itu punya aura yang benar-benar kuat, lain daripada yang lain. Nggak perlu nama burger ini burger itu, tapi cukup dengan nama McDonald's aja, maka semua orang bakalan tahu bahwa itu adalah tanda kejayaan Amerika. Si Dick pun lalu berkata bahwa dulu di hari saat pertama kali Mac dan Dick ngajak Krok masuk ke McDonald's buat keliling ke dalam, itu adalah hari penyesalan mereka berdua. Mereka nggak nyangka bahwa Krok bakal nyuri McDonald's dari tangan mereka sendiri. Dan di akhir film diperlihatkan bahwa Krok dan Joan sudah menikah dan hidup bersama. Dan Mac dan Dick bersaudara kini diusir dari nama McDonald's yang mereka bangun sendiri. It'll be all right. Video ini tidak bermaksud untuk menjelekkan nama baik McDonald's karena adanya beberapa hal-hal buruk di scene film ini. McDonald's adalah salah satu restoran terbaik di Indonesia. Tidak ada burger yang lebih enak dari burgernya McDonald's.